Cek, 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 cek. Udah jadi, Bang. Gimana, Bang, tadi, Bang? Masalah buat LP. Ya ngomong aja, Bang. Ngomong. Oke, baik. Tadi kita sudah buat laporan polisi, sudah diterima oleh SPKT. Hari ini tahap awal ya, untuk proses selanjutnya barang tentu nanti diverifikasi 2 minggu untuk menemukan peristiwa pidana terkait dengan bukti sudah kita sampaikan, bukti elektronik, video maupun foto, kemudian bukti-bukti terkait dengan transfer para korban ke Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Semua bukti sudah kita sampaikan. Insya Allah nanti 2 minggu akan dipanggil terkait dengan keterangan saksi ya, keterangan saksi berkenaan dengan peristiwa pidananya. Kemudian setelah itu akan di-tracking aset-aset para korban, para pelaku dalam hal ini Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Kita juga sudah bersurat ke PPATK untuk men-tracking aset-aset itu, yang mana nanti kita minta kepada kawan-kawan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus untuk melakukan penyitaan yang nanti bisa jadikan alat bukti untuk disampaikan di persidangan, dan insya Allah nanti akan diserahkan ke para korban seandainya ini dikembalikan ke para korban, begitu ya. Itu informasinya kawan-kawan. Kalau terkait dengan update ya public figure nanti pasti akan dipanggil terkait dengan kualifikasi, perkembangan kualifikasi ya, para public figure itu kita berharap mereka proaktif kemudian kooperatif untuk segera, meskipun tidak dipanggil ataupun sebelum dipanggil, kita berharap mereka untuk mengkualifikasi ini supaya ada etikat baik mereka dan mengembalikan apa yang mereka terima dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Karena bagaimanapun juga ada tidak pidana pencucian uang pasal 5 dengan ancaman 5 tahun kemudian denda 1 miliar rupiah jikalau mereka tidak mengembalikan uang tersebut. Kalaupun kita flashback ke belakang, kita tahu bahwa ada Ivan Gunawan yang pada saat itu sangkut paut dengan robot trading DNA Pro, kemudian dia etikat baik dan mengembalikan kerugian para korban ataupun uang yang dia terima dari founder. Maka dari itu hal yang sama juga serupa dengan public figure yang lainnya seperti Raffi Ahmad dan kawan-kawan, dan mereka ada sebagai endorsement ataupun sebagai brand ambassador untuk terlibat dalam produk-produk Wahyu Kenzo, dalam hal ini Blueberry sama The Legend. Nah itu kita harap mereka untuk proaktif untuk mengembalikan apa yang mereka terima. Semata-mata ini untuk kemudian para korban, gitu ya. Bang, pasalnya sendiri boleh disebutkan? 378, 32 KUHP, kemudian 105, 106 terkait dengan undang perdagangan, kemudian TPPU pasal 2, pasal 3 dan pasal 5. Kemudian ada undang-undang perlindungan konsumen, kemudian ada undang-undang perbankan, kemudian ada undang-undang terkait dengan ITE. Ada beberapa undang-undang pasal berlapis lah. Ancamannya mungkin masing-masing? Ya kalau masing-masing ancaman kumulatif ya, maksimal 20 tahun. Itu mungkin. Bang, untuk public figure sendiri per tanggal berapa dipanggil, Bang? Ya itu nanti 2 minggu setelah ini diverifikasi terkait dengan peristiwa pidana. Makanya saya bilang bahwa kalau public figure memiliki etikat baik, artinya tidak perlu harus dipanggil secara resmi oleh Barreskrim. Dengan etikat baik dia datang untuk menyampaikan informasi apa yang sebenarnya yang dia alami. Karena bagaimanapun juga kita sebetulnya menunggu etikat baik kawan-kawan dari public figure ini sebagai contoh publik. Kalaupun mereka tidak melakukan itu, kita berharap kawan-kawan penyidik untuk menerapkan pasal 5 tersebut, tindak pidana pencucian uang. Bang, alasannya kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Ya karena para korban saat ini kan baru melapor ke kita baru sekarang. Kemudian kita konsentrasi pada saat yang lalu dengan DNA Pro sama Net 89. Nah kemudian seiring berjalan dan kawan-kawan korban ini dijanjikan akan dikembalikan uang itu selalu berlarut-larut ya, hingga beberapa minggu hingga sampai 1 tahun 12 bulan tidak ada etikat baik dari manajemen. Kemudian mereka juga sudah menyampaikan permohonan pengembalian, sudah menyampaikan somasi namun tidak ada tanggapan. Akhirnya mereka melakukan upaya hukum ini, berharap nanti ini bisa dikembalikan oleh putusan pengadilan. Bang, untuk korban sendiri baru satu yang melaporkan? Kalau korban saya pikir tadi koordinasi sama penyidik banyak ya, ada yang melapor langsung, ada yang di beberapa wilayah Polda dan Polres. Maka itu sesuai dengan instruksi dari Barreskrim melalui Telegram akan diambil alih semua oleh Barreskrim untuk melakukan koordinasi dan efektif dalam hal penegakan hukum.
apa yang dilakukan ini sama halnya dengan robot-robot trading yang lain seperti DNA Pro dan Net 89 juga semuanya diambil oleh Barreskrim supaya efektif, cepat, dan ada kepastian hukum bagi korban gitu. Bang, ini kan menyangkut lelang-lelang juga ya. Ya. Artinya apakah itu bisa dipidana? Karena kan kalau Ya lelang sama halnya dengan Atta Halilintar pada saat itu lelang banananya, kemudian dia dipanggil Barreskrim, dia kembalikan banananya dan juga dia kembalikan uang 2,2 M. Termasuk juga ini sama halnya dengan ulama kita yang kita hormati, Gus Miftah. Kita berharap beliau bisa mengasih edukasi kepada publik bahwasannya ini memang harus didukung terkait dengan penegakan hukum. Nah pada saat itu memang kebetulan beliau melelang belangkonnya dan dibeli oleh Wahyu Kenzo. Terjadinya transaksi itu tahun 2021. Kalau dia terjadinya 2003 atau 2005 itu tidak jadi soal karena bukan bagian dari tindak pidana pencucian uang. Namun korban ini mengalami kerugian rentang tahun 2020 hingga saat ini. Maka dari itu rentang tahun itu maka diduga uang yang digunakan oleh Wahyu Kenzo adalah uang hasil dari kejahatan yang dia terima dari para korban. Maka dari itu kita berharap Gus Miftah kemudian yang lain-lain yang berupa lelang itu termasuk Dr. Tirta kemudian Haji Faisal untuk logo berbesar hati untuk mengembalikan uang itu atau seperti apa bentuknya sebagai pertanggungjawaban mereka. Karena kalau tidak ya menurut kami hukum harus ada kepastian, hukum tidak pandang bulu siapapun dia. Kalau memang peristiwa pidananya jelas, perbuatan pidananya jelas, bukti dan keterangan saksi jelas, maka penegakan hukum saya pikir pantas ya untuk diterapkan kepada siapapun. tapi kalau hasilnya dipergunakan kayak semacam bangun masjid, Ya kalau alasannya atau begitu rumah, semua para koruptor bisa terbebas dari pidana. Contoh umpamanya ex bupati mana atau gubernur mana melakukan kejahatan korupsi kemudian uang itu dipergunakan untuk amal ibadah, bangun masjid ataupun bangun tempat ibadah yang lain. Namun kena alasan ibadah kemudian itu menjadi alasan pemaaf bagi penyidik untuk tidak memproses pidana dia. Nah kalau itu menjadi alasan pemaaf, saya pikir undang-undang tidak membenarkan itu. Nah kalau begitu saya rasa semua koruptor itu bisa terbebas dari negara ini. Maka dari itu bukan alasan pembenar, bukan alasan pemaaf bagi orang-orang pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Maka dari itu tindak pidana pencucian uang pasal 5 harus diterapkan. termasuk juga yang diterima oleh Haji Faisal. Ya siapapun itu, ini kan yang kita ketahui ya. Makanya kita sudah menyampaikan surat tadi ke PPATK. Tujuan kita menyampaikan surat ke PPATK salah satunya adalah untuk men-tracking ya, men-tracking aset-aset yang dimiliki, men-tracking siapa-siapa pihak-pihak yang diduga menerima itu. Salah satunya kan kita mengirim beberapa nomor rekening kepada PPATK, kemudian mengirim bukti-bukti aset-aset yang tidak bergerak. Itu nanti akan ditelusuri oleh PPATK dan kita berharap nanti PPATK koordinasi sama Barreskrim untuk melakukan penyitaan dan seterusnya. Abang dari 8 public figure atau artis itu sendiri, di antara 8 ini siapa yang sudah disurati? Ya kalau persoalan surat menyurat saya pikir bukan ranah kita ya. Karena bagaimanapun juga kan sudah saya sampaikan. Proses ini kan sudah terlalu lama. Kawan-kawan korban sudah terlalu lama untuk menunggu pengembalian kerugian. Maka dari itu saya pikir surat menyurat tidak diperlukan lagi. Karena ini sudah menjadi persoalan konsumsi publik, maka dia harus bertanggung jawabkan di depan penyidik. Maka harapan kita penyidik profesional untuk memanggil semua para pihak untuk dimintai klarifikasi. Apakah benar dia sebagai endorsement atau sebagai brand ambassador produk yang bagian dari yang didirikan oleh Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Kalaupun benar, apakah dia benar menerima sesuatu dari endorsement itu? Maka kalau benar dia harus kembalikan. Kalau enggak ya bisa dikenakan pasal 5 TPPU. Begitu. Jelas ya? Terima kasih bang. Terima kasih bang. Bang boleh di Diangkat lagi bang. Diangkat Jadi, bang. kalau inisial artis R udah terjawab ya. Inisial artis apa? Inisial artis R udah terjawab. Artis itu tadi. Ada turun lagi bang. Diriin aja bang, diriin. 850. Kemudian 100. Oke, thank you bang. Nggak ada. Yang ada ini pak. Ini udah ya. Belum? Ya, Udah aman belum? Raka cabut. Ari, Ya. lu ngomong. Raka cabut lagi. Ambil Cabut. Kabel.